Apakah kamu pernah terpikir bahwa dari pemeriksaan mata, dokter bisa mendapatkan petunjuk mengenai kondisi kesehatan tubuh? Ternyata, mata bukan hanya berfungsi untuk melihat loh. Di bagian belakang mata terdapat ada yang namanya retina. Retina ini adalah jaringan saraf yang memiliki pembuluh darah dan dapat diamati secara langsung melalui pemeriksaan fundoskopi. Karena itu, retina juga sering disebut sebagai CCTV tubuh. Lalu penyakit apa aja sih yang bisa memberikan tanda-tanda pada retina? Jadi retina sendiri kenapa sih disebut CCTV tubuh? Karena retina merupakan lapisan paling dalam bola mata yang berfungsi menerima cahaya dan mengubahnya menjadi info saraf. Pada pemeriksaan fundoskopi, kita dapat melihat optic disc atau pembuluh darah retina dan juga makula. Karena pembuluh darah retina dapat diamati secara langsung, jadi berbagai perubahan vaskular akibat penyakit tertentu dapat memberikan petunjuk mengenai kondisi untuk penyakit sistemik pasien. Nah, lalu ada juga hubungan antara retina dan juga hipertensi. Jadi pada hipertensi, tekanan darah yang tinggi secara kronis dapat menyebabkan perubahan pada pembuluh darah retina. Gambaran fundoskopi yang dapat ditemukan antara lain, misalnya penyempitan arteriol, arteri venosus sneaking, ataupun perubahan refleks cahaya daripada arteriolnya, ataupun bisa juga ada perdarahan retina, heart exudat, dan juga cotton wool spots. Untuk pada retina diabetes, jadi pada diabetes mellitus itu hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan mikrovaskular retina disebut diabetik retinopati. Nah, pada tahap non-proliferatif dapat ditemukan juga mikroaneurisma, perdarahan ataupun eksudat dan juga tadi cotton wool spot seperti pada hipertensi. Jika pada iskemia berat dapat terbentuk juga neovaskularisasi akibat peningkatan FEGF. Nah, pada tahap proliferatif juga, pembuluh darah baru yang rapuh dapat menyebabkan vitreous hemorrhage atau perdarahan vitreous hingga transitional retina detachment atau retinanya itu lepas. Nah, pada kasus lain seperti anemia berat, jadi penurunan kapasitas darah pada oksigen itu jadi mempengaruhi jaringan pada retinanya. Temuan yang mungkin ditemukan antara lain adalah perdarahannya retina ataupun perubahan mikrovaskularnya. Namun temuan tersebut biasanya tidak spesifik untuk anemia karena pada hipertensi dan diabetes juga dapat ditemukan. Selanjutnya untuk retina dan penyakit lain seperti autoimun. Jadi beberapa penyakit autoimun dapat juga melibatkan retina, contohnya seperti SLE yang dapat menyebabkan gangguan mikrovaskular atau perdarahan pada retina, ataupun pada kondisi tertentu seperti retina vaskulitis atau yaitu peradangan pada pembuluh darah retina. Nah, gangguan tersebut juga dapat menyebabkan iskemia dan akhirnya mempengaruhi fungsi penglihatan. Nah, juga kelainan pembuluh darah pada retina juga dapat mengalami oklusi pembuluh darah, misalnya pada disebut central retinal artery occlusion, jadinya iskemia pada salah satu gambaran klasiknya itu seperti cherry spot pada makulanya. Sedangkan ada juga nama CRVO atau central retinal vein occlusion, ini terjadi adalah kongesti perdarahan yang sangat luas pada retinanya. Keduanya itu dapat berkaitan dengan faktor risiko yang saya jelaskan tadi, misalnya seperti hipertensi, diabetes, ataupun penyakit autoimun pun kardiovaskular. Namun perlu diingat juga, selalu temuan pada retina tidak otomatis menunjukkan adanya diagnosis tertentu. Misalnya kalau yang seperti dijelaskan dari tadi seperti cotton wool spot dan perdarahan retina itu bisa ditemukan pada berbagai kondisi, tidak hanya dalam penyakit tertentu. Karena itu, pembuatan fundoskopinya juga harus dikorelasikan dengan pemeriksaan fisik yang lain ataupun faktor resiko dan juga dari anamnesis. Jadi retina bukan hanya bagian dari mata yang bisa melihat, tapi retina juga dapat memberikan petunjuk mengenai kondisi vaskular dan sistemik. Jadi pada penderita pasien seperti hipertensi, diabetes, anemia, penyakit autoimun maupun kelainan pembuluh darah, perubahan retina dapat menjadikan tanda yang penting. Karena itu, kita melakukan pemeriksaan fundoskopi. Kita bukan hanya melihat mata, tapi juga sedang melihat satu jendela kesehatan pada tubuh. Karena itu retina juga CCTV kecil dengan informasi yang sangat besar.